Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Kali ini kita akan membahas topik mengenai translasi dan refleksi. Namun pada kali ini kita khusus membahas soal-soal dan penyelesaiannya. Mari kita simak. Yang pertama kita akan membahas topik mengenai translasi atau pergeseran. Kita ingat kembali jika kita punya titik A, X, Y ditranslasikan dengan TAB, maka diperoleh bayangan titik A yaitu A aksen, X aksen, Y aksen, di mana apabila ada titik A, X, Y ditranslasikan sejauh AB. A adalah jarak ke kiri dan ke kanan, dan B adalah pergeseran ke atas dan ke bawah. Diperoleh A aksen dengan menjumlahkan X ditambah A, Y ditambah B. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah hasil translasi segitiga ABC oleh translasi T negatif 3, 4, artinya kita bergeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas apabila segitiga kita adalah A negatif 2,1, B 1,0, dan C negatif 1,2. Mari kita selesaikan. Sebelum kita menyelesaikan persoalan di atas, kita ingat apabila kita punya titik A, X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka kita peroleh A aksen dengan menjumlahkan X ditambah A, Y ditambah B. Untuk titik yang pertama, titik A, kita punya titik A negatif 2,1. Kita translasikan sejauh negatif 3, 4. Maka kita peroleh titik bayangannya A aksen adalah negatif 2 tambah negatif 3, 1 tambah 4. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5, 1 tambah 4, yaitu 5. Berarti bayangan titik A negatif 2,1 ditranslasikan sejauh negatif 3, 4 adalah A aksen negatif 5,5. Untuk titik B, 1,0 ditranslasikan sejauh negatif 3, 4, diperoleh bayangannya titik B aksen, yaitu 1 ditambah negatif 3, 0 ditambah 4, sama dengan B aksen, 1 tambah negatif 3, negatif 2, 0 tambah 4, 4. Berikutnya yang terakhir titik C, negatif 1,2 ditranslasikan sejauh negatif 3, 4. Maka kita peroleh C aksen yaitu negatif 1 tambah negatif 3, 2 tambah 4. Negatif 1 tambah negatif 3, negatif 4, 2 tambah 4, 6. Jadi bayangan dari segitiga ABC oleh translasi negatif 3, 4 yaitu A aksen negatif 5,5, B aksen negatif 2,4, dan C aksen negatif 4,6. Apabila kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius akan tampak seperti ini. Segitiga ABC merupakan segitiga awal, kemudian ditranslasikan sejauh negatif 3, 4. Artinya semua titik pada segitiga ABC bergerak 3 satuan ke arah kiri dan 4 satuan ke arah atas. Maka diperoleh bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berwarna merah muda ini. Kita lihat soal yang kedua. Apabila titik A 3,4 ditranslasikan oleh TAB menghasilkan A aksen 4,8. Tentukan bayangan dari titik B negatif 1,2 oleh translasi yang sama dengan titik A. Dalam soal ini yang diketahui adalah titik asal A 3,4, titik bayangan A aksen 4,8.
namun kita belum mengetahui berapa translasinya. Kemudian translasi ini juga diberlakukan sama terhadap titik B. Pertanyaannya, berapakah nantinya bayangan dari titik B? Artinya, yang pertama kita harus mencari dahulu berapakah nilai translasinya. Untuk penyelesaiannya, kita ingat lagi, apabila kita punya titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka kita peroleh A aksen X tambah A, Y tambah B. Maka, apabila kita akan mencari berapa nilai translasi AB-nya, kita kurangkan koordinat titik bayangan dengan titik asal. A aksen, X aksen, Y aksen, kurang titik A, X, Y. Pada persoalan kita, diketahui A aksen 4,8 dikurang titik A 3,4. Maka di sini koordinat X aksen kita kurangkan dengan X, berarti 4 kurang 3,8 dikurang 4. 4 kurang 3, 1, 8 kurang 4, 4. Berarti translasi dari A ke A aksen adalah T1,4. Artinya bergerak 1 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Kemudian translasi yang sama ini kita gunakan untuk mentranslasikan titik B negatif 1,2. Maka kita tuliskan, apabila kita punya titik B, X, Y, kita translasikan sejauh A, B, maka kita peroleh B aksen X tambah A, Y tambah B. Titik B kita adalah negatif 1,2. Kita translasikan dengan translasi yang sama dengan A, yaitu 1,4, maka kita peroleh B aksen adalah negatif 1 tambah 1,2 tambah 4. Negatif 1 tambah 1 adalah 0, dan 2 tambah 4, 6. Berarti bayangan dari titik B aksen adalah 0,6. Berikutnya, kita lihat pembahasan mengenai refleksi. Refleksi artinya pencerminan. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas refleksi suatu titik terhadap sumbu X, refleksi suatu titik terhadap sumbu Y, refleksi suatu titik terhadap titik asal 0,0, refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X, kemudian refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian refleksi suatu titik terhadap garis X sama dengan H, dan yang terakhir, refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan H. Masih ingat bukan rumusan-rumusan dari masing-masing refleksi tersebut? Sekarang kita lihat bentuk soalnya. Soal yang pertama, tentukanlah bayangan titik A negatif 4,1 oleh refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal koordinat O 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan 4, dan yang terakhir garis Y sama dengan negatif 4. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, apabila kita punya titik A, X, Y, apabila kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan kita peroleh nanti bayangannya A aksen X, negatif Y. Nampak di sini nilai X-nya tetap, nilai Y-nya kita negatifkan. Maka apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen adalah nilai X-nya tetap negatif 4, nilai Y-nya kita negatifkan, yaitu negatif 1. Yang kedua, apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka kita peroleh bayangannya A aksen negatif X, Y. Nampak di sini
nilai X-nya kita negatifkan, nilai Y-nya tetap. Maka apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka kita peroleh bayangannya A aksen negatif dari X, berarti negatif dari negatif 4, Y, 1. Berarti negatif dari negatif 4, positif 4,1. Yang ketiga, apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap titik pusat koordinat O 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Artinya masing-masingnya absis dan ordinatnya kita negatifkan. X kita negatifkan dan Y kita negatifkan. Maka apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap titik pusat koordinat O 0,0, maka kita peroleh A aksen atau titik bayangannya negatif dari negatif X, negatif dari negatif 4, negatif dari Y, berarti negatif dari 1. Negatif dari negatif 4, positif 4, negatif 1. Yang keempat, apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya A aksen adalah posisi Y dan X saling dipertukarkan, maka Y, X. Jadi apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita peroleh bayangannya A aksen, kita pertukarkan letaknya, posisi Y kita letakkan pada X, berarti 1, negatif 4. 1 dan negatif 4 kita pertukarkan letaknya. 1 pada posisi X dan negatif 4 pada posisi Y. Yang kelima, apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka titik bayangannya A aksen adalah posisi Y dan X saling kita pertukarkan, kemudian masing-masingnya kita negatifkan atau kita negasikan, maka negatif Y, negatif X. Maka apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksen adalah negatif Y, berarti negatif dari 1, negatif X, negatif dari negatif 4, sama dengan A aksen negatif 1, negatif dari negatif 4, yaitu positif 4. Apabila kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius akan tampak seperti ini. Ini titik A negatif 4,1. Apabila kita refleksikan terhadap sumbu X, maka ini bayangannya negatif 4, negatif 1. Titik A negatif 4,1 kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah 4,1. Titik A negatif 4,1 kita refleksikan terhadap pusat koordinat O 0,0, maka bayangannya adalah aksen 4, negatif 1. Titik A negatif 4,1 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah aksen 1, negatif 4. Dan yang terakhir, titik A negatif 4,1 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen negatif 1,4. Berikutnya kita lihat pencerminan terhadap garis Y sama dengan H dan X sama dengan H. Pencerminan kita tadi adalah apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H.
maka A aksen adalah 2 dikali cermin dikurang nilai X, Y, berarti Y bernilai tetap. Maka sekarang apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 4, artinya nilai H-nya 4, maka A aksen adalah 2 kali H, 2 kali cermin berarti 2 kali 4, dikurang X, dikurang negatif 4, Y, nilai Y-nya tetap 1. Berarti nilai A aksen adalah 2 kali 4, 8, dikurang negatif 4,1. Jadi 8 kurang negatif 4, berarti berubah menjadi tambah 4,1. Sama dengan A aksen 8 tambah 4, 12,1. Jadi bayangan titik A negatif 4,1 apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4 adalah titik A aksen 12,1. Yang berikutnya, apabila kita punya titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka kita peroleh bayangannya, nilai X-nya tetap, 2 kali cermin, dikurang Y. Jadi apabila kita punya titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 4, maka bayangannya A aksen adalah nilai X-nya tetap negatif 4, 2 kali H, 2 kali cermin berarti 2 kali negatif 4, dikurang Y, dikurang 1. Berarti nilai A aksen adalah negatif 4, 2 kali negatif 4, negatif 8, kurang 1. Sehingga kita peroleh koordinat bayangannya A aksen negatif 4, negatif 8, kurang 1, negatif 9. Maka akan tampak seperti ini apabila kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Ini titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Nampak di sini garis X sama dengan 4 yang berwarna biru, maka kita peroleh bayangannya A aksen 12,1. Dan apabila titik A negatif 4,1, kita refleksikan terhadap garis yang berwarna merah Y sama dengan negatif 4, maka kita peroleh bayangannya A aksen negatif 4, negatif 9. Sekarang kita lihat soal refleksi yang kedua. Tentukanlah bayangan titik A 2,5 karena pencerminan terhadap garis X sama dengan 4, kemudian dilanjutkan pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Artinya di sini kita melakukan 2 kali pencerminan. Mula-mula kita cerminkan titik A terhadap garis X sama dengan 4, kemudian hasilnya kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2. Langkah pertama, kita lihat pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Kita tahu, apabila kita punya titik A, X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka kita peroleh bayangannya A aksen 2 kali H dikurang X, Y. Maka apabila kita punya titik A 2,5, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka kita peroleh bayangannya A aksen, yaitu 2 kali H, 2 kali cermin, 2 kali 4, dikurang X, dikurang 2, 5, Y, 5. Berarti A 2,5 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 4, kita peroleh bayangannya A aksen 2 kali 4, 8, dikurang 2,5. Jadi kita peroleh bayangannya adalah 8 kurang 2, 6,5.
Sesudah itu, titik bayangan dari titik A ini sudah kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 2. Maka kita ingat lagi pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Apabila kita punya titik A, X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X-nya tetap, 2 kali H dikurang Y. Maka apabila kita punya titik A tadi merupakan bayangan dari titik A yang kita peroleh tadi namanya A aksen, maka A aksen 6,5 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka kita peroleh nilainya A double aksen, X-nya tetap 6, 2 kali H, 2 kali 2, dikurang Y, dikurang 5. Jadi, bayangan dari titik A aksen 6,5 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, kita peroleh bayangannya adalah 6, 2 kali 2, 4 dikurang 5. Yaitu A aksen 6,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, kita peroleh bayangannya adalah A double aksen 6, negatif 1. Bagaimana? Bisa dipahami? Ananda bisa apabila berani mencoba. Demikian pembahasan soal-soal kita mengenai translasi dan refleksi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat hendaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.